gangguan kepribadian atau personality disorders. Nah, jadi dulu disruptif dan impulse control dan juga conduct disorders itu terletak pada blok gangguan yang berbeda. Untuk disruptif dan impulse control itu masuk ke blok yang sama, yaitu gangguan impulse control, dan juga conduct disorders itu sebenarnya nanti masuk ke dulu ya, masuk ke gangguan dengan perkembangan, dengan onset pada masa anak dan remaja. Namun mereka memiliki satu kesamaan, yaitu isu utamanya terletak di permasalahan self-control, baik dalam aspek emosi dan juga perilaku. Jadi manifestasi aspek emosi tentu nanti dalam bentuk perilaku ya. Nah, yang dimaksudkan dengan kontrol diri di sini tentu dalam konteks yang patologis ya, dalam konteks yang maladaptif, yang kemudian akhirnya mengganggu keberfungsian individu dan juga cara individu untuk berinteraksi dengan orang lain, termasuk mengakibatkan kerusakan orang lain baik secara fisik maupun berkaitan dengan properti. Nah, self-control sendiri itu sebenarnya merupakan kapasitas individu untuk mengubah respons. Jadi saya yakin misalnya pagi ini banyak banget yang mungkin malas kuliah karena ngantuk ya, karena pagi banget kuliahnya. Tapi karena ya tanggung jawab mungkin gitu ya, kemudian juga mungkin berpikir ya udahlah daripada tidur gitu nanti belajarnya harus lebih ekstra kalau nggak masuk kuliah, ya akhirnya tetap memaksakan masuk kuliah walaupun ngantuk. Nah, itu adalah self control. Jadi kita mengubah respons kita untuk mencapai sebuah kondisi yang lebih ideal, mencapai tujuan jangka panjang yang lebih baik gitu, baik dari segi konteks norma, kemudian goal directed behavior ya. Jadi itu yang dimaksudkan dengan self control. Nah, pada gangguan ini ya, gangguan disrupsi, impulse control dan conduct disorders, kemampuan ini atau kapasitas ini yang menjadi masalah yang mengakibatkan isu-isu tertentu baik dalam konteks interpersonal maupun sosial dan keberfungsian penting lainnya. Nah, kesamaan lain dari gangguan ini adalah onsetnya itu umumnya pada anak dan remaja. Beberapa malah mensyaratkan onset harus berada di usia anak. Nah, kemudian yang berikutnya pada gangguan ini onset atau prevalensi itu secara umum lebih banyak terjadi di laki-laki di populasi general dibandingkan pada perempuan ya. Nah, kita lihat ada beberapa gangguan yang masuk ke dalam blok ini. Yang pertama adalah oppositional defiant disorder atau gangguan perilaku membangkang. Biasanya kita singkat juga dengan ODD. Kemudian ada conduct disorder atau gangguan perilaku. Nah, ODD dan conduct disorder ini sebelumnya masuk ke dalam gangguan dengan onset masa anak dan remaja yang ditandai dengan perilaku-perilaku negativistik kepada orang lain. Nah, yang membedakan nanti ODD itu dengan conduct disorder adalah perilaku negativistik pada conduct disorder itu merupakan tindak mengarah pada tindak pelanggaran hak orang lain ya, yang bisa saja merupakan pelanggaran kriminal yang yang dianggap kriminal pada usia berapapun seperti itu. Nah, kemudian yang berikutnya adalah intermittent explosive disorder. Intermittent explosive disorder ini menarik karena dia juga berkaitan dengan perilaku agresi dan negativistik, tapi memang dulu dia masuk ke dalam bloknya adalah gangguan terkait kontrol impuls ya, yang nanti bersamaan dengan kleptomania dan pyromania. Kemudian ada antisocial personality disorder. Jadi kalau antisocial personality disorder ini sebenarnya dia pengkodeannya tetap masuk ke gangguan kepribadian. Akan tetapi karena dia erat kaitannya dengan conduct disorder, dia juga dimasukkan walaupun kodenya tetap di gangguan kepribadian gitu ya. Nanti kita akan bahas antisocial personality disorder ini di gangguan kepribadian. Kemudian kleptomania dan pyromania. Ini juga merupakan kegagalan dalam
mengontrol impuls atau dorongan ya. Yang membedakan dengan intermittent explosive disorder, baik kleptomania maupun kalau kleptomania itu tidak ada unsur negativistik ya, terkait agresi kepada orang lain, pyromania juga seperti itu. Walaupun keduanya tetap dapat berpotensi menimbulkan harm bagi orang lain. Nah, sekarang kita lihat yang pertama terlebih dahulu, yaitu ODD atau Oppositional Defiant Disorder. Jadi di sini gangguan perilaku membangkang tentu karakteristik utamanya adalah membangkang atau melawan gitu ya. Jadi ini untuk kriteria yang pertama ini digambarkan dengan suasana hati yang mudah marah atau marah atau mudah tersinggung. Kemudian dalam bentuk perilaku yang bersifat argumentatif tuh mencari alasan gitu ya. Kemudian menentang atau melawan, atau balas dendam yang berlangsung setidaknya 6 bulan, sebagaimana nanti dibuktikan oleh setidaknya 4 gejala dari salah satu kategori berikut. Jadi di sini ada 3 kategori dan masing-masing kategori itu punya gejala lagi yang lebih spesifik seperti itu ya. Nah, kemudian yang pertama adalah marah atau mudah tersinggung. Ini digambarkan dengan sering kehilangan kesabaran, sering merasa marah dan sering merasa terganggu atau annoyed gitu ya. Jadi mungkin kita lewat di depan anaknya aja, anaknya sudah merasa terganggu. Kemudian argumentatif atau defiant behavior, ini melawan atau menolak argumen, kemudian menyalahkan orang yang lebih tua atau figur otoritatif. Figur otoritatif ini kalau di rumah ya bisa orang tua, bisa paman atau bibi, bisa kakek atau nenek, atau kakak gitu ya. Kemudian kalau di sekolah ya bisa guru atau misalnya tenaga kependidikan dan lain-lain sebagainya. Tapi prinsipnya memang menolak argumen atau menyalahkan figur otoritatif. Kemudian vindictiveness gitu ya. Jadi dia bersifat pendendam, setidaknya ada perilaku membalas dendam selama 2 kali selama 6 bulan terakhir. Kemudian gangguan ini akan dikaitkan atau menimbulkan distres pada individu atau orang lain. Jadi letak distresnya tidak perlu pada individu saja, melainkan juga pada orang lain. Jadi kalau individu tidak merasakan distres, tapi orang lain yang merasakan distres, maka kriteria B dapat terpenuhi gitu ya. Baik itu dalam konteks sosial atau berdampak negatif pada sosial, pendidikan, pekerjaan, atau bidang fungsi penting lainnya. Ya misalnya mungkin yang paling risky gitu ya, itu adalah ketika di pendidikan misalnya di sekolah, membangkang dengan orang tua, dengan membangkang dengan guru itu kan konsekuensi langsungnya lebih tinggi membangkang guru ya, karena kalau membangkangkan orang tua itu somehow orang tua masih, ya nggak mungkin kan mecat jadi anak gitu. Tapi kalau ya walaupun ada sih orang tua yang kemudian menelantarkan anaknya gitu ya. Cuman lebih mudah memutuskan hubungan dalam konteks akademik dibandingkan memutuskan hubungan keluarga gitu ya. Termasuk juga konsekuensi dalam bidang pendidikan lainnya, misalnya tidak dinaikkan kelas, mendapatkan hukuman atau sanksi dan lain-lain sebagainya. Kalau dalam konteks pekerjaan ya berarti potensi untuk kehilangan pekerjaan, kemudian atau konsekuensi-konsekuensi lainnya seperti itu ya. Kemudian gejala-gejala yang muncul atau perilaku-perilaku yang muncul sebagai gejala yang dianggap sebagai gejala ODD ini tidak boleh hanya muncul atau tidak terjadi secara eksklusif selama gangguan psikotik, kemudian penggunaan substansi, depresi atau bipolar, serta tidak boleh memenuhi gejala DMDD atau Disruptive Mood Dysregulation Disorder yang merupakan bagian dari gangguan depresi. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan terkait ODD? ODD ini onsetnya pada anak ya, jadi muncul pada usia anak. Oke, kalau tidak ada kita lanjut ke intermittent explosive disorder atau gangguan perilaku ledakan kemarahan ya. Kalau kalian pernah nonton The Simpsons ya, Homer itu punya beberapa kali
dia tidak mengalami intermittent explosive disorder, tapi ada beberapa perilakunya yang menggambarkan intermittent explosive disorder ya. Nah, jadi di sini merupakan perilaku ledakan kemarahan yang bersifat berulang, yang mana itu memang merepresentasikan kegagalan kontrol impuls agresi yang nanti dimanifestasikan setidaknya oleh salah satu dari gejala berikut. Jadi cukup satu gejala ya untuk memenuhi kriteria A. Yang pertama adalah adanya agresi verbal atau fisik yang terjadi selama 3 bulan. Jadi kalau agresi verbal ya dapat berupa kata-kata kasar, dapat berupa makian, cacian, dan lain-lain sebagainya. Ancaman. Sementara kalau fisik lebih tangible ya, lebih jelas gitu bentuknya. Kemudian terdapat 3 ledakan perilaku yang melibatkan kerusakan atau serangan fisik yang terjadi selama rentang 12 bulan. Kemudian tingkat besar untuk kriteria B, jadi either 1 atau 2 ya untuk memenuhi kriteria A. Kalau ada agresi verbal atau fisik gitu, itu hanya cukup muncul terjadi dalam rentang 3 bulan. Sementara kalau hanya berupa ledakan perilaku kemarahan itu ada frekuensinya yaitu 3 kali, dan dia harus melibatkan kerusakan atau serangan fisik. Ini terjadi selama 12 bulan. Kemudian tingkat atau besarnya agresi yang diekspresikan selama episode tersebut itu sangat tidak proporsional dengan provokasi atau pemicu stres psikososial. Jadi juga harus dilihat apakah proporsional dengan provokasinya ya. Walaupun masalah nanti ini benar salah dalam konteks hukum itu beda lagi gitu ya. Misalnya dia diserang oleh orang lain gitu, kemudian dia balik menyerang, ya itu mungkin provokasinya sesuai atau hanya sedikit lebih tinggi daripada provokasi yang sesungguhnya. Tapi kalau dalam konteks intermittent explosive disorder ya memang out of proportion ya. Jadi ini adalah literal senggol bacok gitu, baik dalam konteks berlebihan, ya disenggol aja ngebacok gitu ya, ataupun dari segi reaktif. Reaktif tuh ekspresinya atau tindakannya segera setelah stimulusnya gitu ya. Nah ini yang digambarkan di kriteria C. Ledakan agresif berulang tersebut tidak direncanakan sebelumnya dan memang tidak berkomitmen untuk mencapai tujuan yang nyata. Ya jadi beneran kayak refleks ya. Kayak misalnya kita nyentuh panci panas itu kan kita langsung kayak nggak pakai mikir gitu ya, langsung menaikkan jari kita gitu ya, menghindari jari kita dari panci tersebut gitu. Nah sama halnya dengan intermittent explosive disorder. Jadi kalau ada misalnya orang terprovokasi, pulang, kemudian mikir mau balas dendam apa, itu bukan intermittent explosive disorder. Intermittent explosive disorder itu reaktif, segera gitu ya modelnya. Kemudian ledakan agresif yang berulang tersebut itu menyebabkan distres yang signifikan pada individu. Jadi individu juga merasa kelelahan gitu ya, merasa frustrasi dengan situasinya, dan juga tentu menyebabkan gangguan dalam fungsi pekerjaan atau personal, atau terkait dengan konsekuensi keuangan, misalnya karena perusakan properti ataupun denda, dan juga ataupun hukum gitu ya. Jadi karena agresi fisik maupun perusakan properti itu perbuatan melawan hukum, maka ya bisa jadi ada konsekuensi hukum gitu yang berkaitan dengan gejala perilaku tersebut. Nah, kemudian individu memiliki chronological age, jadi usia kronologis setidaknya 6 tahun. Jadi dia intermittent explosive disorder itu tidak boleh didiagnosis untuk anak di bawah usia 6 tahun. Jadi kalau ada anak 6 tahun yang temper tantrum, kemudian melakukan agresi, yang gejalanya mirip dengan intermittent explosive disorder, itu tidak accountable untuk terdiagnosis intermittent explosive disorder. Karena memang diasumsikan pada usia tersebut, kontrol impuls untuk agresivitas itu memang dianggap belum cukup memadai ya. Nah, sama halnya dengan tadi ODD ya, gejala tidak boleh dijelaskan lebih baik
oleh gangguan mental lain dan tidak boleh disebabkan karena kondisi medis lain atau efek fisiologis suatu zat. Nah, kemudian yang berikutnya adalah conduct disorder. Jadi conduct disorder ini merupakan pola perilaku yang berulang dan terus-menerus terkait pelanggaran hak-hak dasar orang lain. Nah, atau berlebihan dari usia utama yang sesuai norma atau sesuai aturan sosial. Jadi, konsep utama terletak dari seluruh perilaku yang muncul atau gejala yang muncul pada conduct disorder itu pasti melanggar hak-hak dasar orang lain, hak-hak asasi manusia gitu ya. Yang mana nanti diwujudkan oleh setidaknya kehadiran dari 3. Jadi di sini sebenarnya ada 3 kategori, yang mana 3 kategori tersebut nanti ada 15 kriteria yang terjadi selama 12 bulan terakhir dan harus muncul salah satu dari kategori apapun setidaknya 1 kriteria dalam 6 bulan terakhir. Jadi yang pertama adalah agresi terhadap orang lain atau binatang. Jadi agresi terhadap orang lain itu bisa berupa pemukulan, bisa berupa penyerangan fisik gitu ya, bisa berupa tindakan-tindakan lain yang membahayakan orang lain secara fisik dan ini juga berlaku untuk binatang ya. Jadi sebenarnya kalau ada riset gitu yang menunjukkan bahwa prediktor tertinggi individu anak akan mengembangkan gangguan perilaku, gangguan kepribadian antisosial adalah kekejaman terhadap binatang di usia dini gitu. Jadi itu contoh yang paling nyata gitu ya. Jadi kalau misalnya ada kalian punya ponakan yang jahat sama binatang gitu, walaupun tidak di level kejam gitu ya, misalnya narik ekor kucing, kemudian menganiaya binatang-binatang gitu, itu mulai concern lah gitu ya, karena itu merupakan faktor resiko untuk gangguan perilaku yang mungkin lebih besar di masa yang akan datang. Kemudian perusakan properti, kemudian suka berbohong atau mencuri, kemudian mencurinya ini juga dalam konteks ini ya, bahkan ada satu gejala yang menyebutkan mencuri bahkan di depan orangnya. Jadi ya memang sengaja untuk menunjukkan power ya atau intimidasi gitu. Kemudian pelanggaran aturan lain yang sifatnya serius ya. Jadi pelanggaran-pelanggaran misalnya ngebut-ngebutan gitu. Kemudian misalnya mabuk-mabukan, underage drinking gitu ya, dan lain-lain sebagainya. Kalau kalian ada waktu gitu, ya sebelumnya conduct disorder ini jadi di DSM-4R itu merupakan, jadi conduct disorder ini merupakan prasyarat untuk gangguan perkembangan antisosial. Gangguan kepribadian antisosial. Gangguan kepribadian antisosial itu adalah diagnosis formal untuk psikopat ya biasanya. Kalau di pop culture itu istilahnya psikopat. Nah, tapi tidak semua conduct disorder itu akan berkembang menjadi gangguan kepribadian antisosial. Ya, jadi bisa gejalanya tetap menetap jadi conduct disorder. Kemudian, nah dulu gitu, kalau misalnya individu mengalami conduct disorder, anak mengalami conduct disorder, ketika dia berusia 18 tahun, maka diagnosis otomatis berganti dari conduct disorder menjadi gangguan kepribadian antisosial. Kalau sekarang nggak seperti itu gitu. Nah, tapi menariknya kalau kalian ada waktu gitu ya, kalian coba tonton film judulnya We Need to Talk About Kevin. Itu representasi yang cukup bagus ya, yang menggambarkan perjalanan perilaku anak yang memenuhi kriteria conduct disorder, kemudian nanti berkembang menjadi gangguan kepribadian antisosial gitu ya. Jadi ya cukup ideal ya gambarannya. Biasanya kan kalau di film-film itu gangguan mental itu agak
ya namanya film ya kayak gitu. Tapi ini cukup baik gitu ya, bagaimana dia sebagai anak itu memang sudah terlihat tidak punya kelekatan emosional dengan orang tuanya gitu ya, sangat distance, kemudian melakukan perbuatan seksual yang tidak pantas, kemudian ada satu adegan yang sebenarnya kalau nggak ngeh gitu, orang bisa nggak sadar gitu ya. Jadi suatu hari hamster adiknya itu hilang, eee kemudian ibunya itu nemu bulu hamster di sink, apa sih, sink itu di tempat cuci piring gitu. Nah, masalahnya kalau di Amerika itu tempat cuci piring, itu bagian yang biasanya buat nyaring, sisa makanan, itu ada mesin penghancur makanannya gitu ya. Kalau di Indonesia kan kita buang manual gitu ya. Nah, kalau di Amerika, mungkin juga di Eropa gitu, itu ada mesin penghancurnya. Jadi, apa namanya, hamsternya itu dibunuh via mesin penghancur sisa makanan itu gitu. Kemudian berkembang dia melakukan mass shooting ya, penembakan massal di sekolah, tapi tidak pakai pistol melainkan pakai panah seperti itu. Kalau ada waktu tontonlah gitu ya, mungkin ada di Netflix mungkin. Kemudian gejala tentu menyebabkan penurunan pada fungsi sosial, akademik atau pekerjaan. Perhatikan di sini ya, alih-alih gangguan menyebabkan distres gitu dan kegagalan berfungsian, di sini gejala menyebabkan penurunan pada fungsi sosial, akademik atau pekerjaan. Jadi tidak ada distres di situ karena memang tidak ada gitu ya. Nanti sama halnya dengan gangguan kepribadian antisosial, individu tidak merasakan distres terhadap perilaku-perilaku yang dia miliki. Jadi memang lack of empathy dan juga tidak ada remorse atau penyesalan gitu. Nah, kemudian jika individu berusia di atas 18 tahun, maka individu tidak boleh memenuhi gejala untuk kriteria gangguan kepribadian antisosial. Kalau memang masih mau ditegakkan conduct disorder, dia tidak boleh memenuhi untuk gangguan kepribadian antisosial. Kalau memenuhi gangguan kepribadian antisosial, conduct disorder-nya tidak boleh lagi disertakan. Jadi ini tidak boleh comorbid ya, antara nggak boleh terjadi bersamaan either conduct disorder atau gangguan kepribadian antisosial. Nah, kemudian yang berikutnya adalah pyromania, sesuai dengan namanya. Pyro itu bermakna api, jadi ini merupakan tindakan pembakaran yang dilakukan secara sengaja dan bertujuan yang terjadi lebih dari satu kali. Nah, kemudian adanya ketegangan sebelum bertindak. Jadi kita lihat dulu siklus impuls ya. Jadi kalau dalam hal ini siklus impuls itu sebenarnya adalah kalian bayangin kalau kalian lagi ngerasa gatel di bagian private gitu ya misalnya pada saat presentasi gitu. Gitu. Itu kan muncul urge ya, muncul rasa gatal, kemudian muncul dorongan muncul dorongan untuk menggaruk, tapi karena kalian tahu kalian nggak mungkin ngegaruk bagian itu di depan umum, maka kalian tahan. Pada saat kalian tahan itulah muncul ketegangan ya. Kalau tapi beda konteksnya. Kalau dalam gangguan-gangguan ini ketegangannya itu sifatnya lebih ke situasi yang challenging gitu, situasi yang menantang. Kayak kita mau naik roller coaster gitu ya. Nah, kemudian ketika nanti kalian misalnya menggaruk gitu ya, karena udah nggak tahan, muncul rasa lega gitu ya. Berarti di sini kalian gagal menahan impuls gatal gitu ya. Kalau dalam konteks pyromania, impuls yang muncul adalah dorongan untuk membakar gitu. Jadi pengen ada hasrat yang sangat kuat untuk membakar. Analogikan bayangkan rasa membakar itu sama kayak rasa gatal yang luar biasa yang terjadi pada diri kalian gitu ya. Nah, kemudian adanya ketegangan sebelum bertindak seperti yang saya jelaskan tadi. Jadi setelah muncul impuls, kemudian muncul urge, kemudian muncul tension gitu ya, rasa tegang sebelum melakukan pembakaran. Kemudian adanya ketertarikan dengan minat, keingintahuan dan daya tarik terhadap api dan juga konteks yang berkaitan dengan api. Misalnya konteks yang berkaitan dengan api itu tentu kejadian bakar gitu ya, baik itu disengaja maupun tidak seperti itu. Kemudian adanya rasa nikmat, rasa puas gitu. Kemudian rasa ini
terjemahannya agak aneh gitu ya, rasa lega gitu, eee, saat individu itu melakukan pembakaran atau ketika menyaksikan, atau ketika berpartisipasi setelahnya. Jadi, misalnya dia menyulut api di rumah orang gitu atau di gedung atau di bangunan apapun, kemudian rasa lega itu tetap extended saat dia melihat atau bahkan berpartisipasi untuk memadamkannya gitu, bahkan gitu ya. Jadi pokoknya apapun yang berkaitan dengan proses pembakaran. Nah, kemudian pembakaran ini tidak dilakukan untuk mendapatkan keuntungan moneter, ya, mendapatkan keuntungan finansial, bukan sebagai ekspresi ideologi sosiopolitik. Jadi kalau kalian tahu ada satu foto yang dianggap foto yang impactful dalam sejarah manusia, itu ada foto seorang biksu. Saya lupa itu di Myanmar atau Kamboja gitu ya. Jadi dia membakar dirinya di jalan sebagai salah satu bentuk protes terhadap rezim diktator pada masa itu gitu ya. Nah, kalau seperti itu bukan pyromania. Kemudian untuk menyembunyikan kriminalitas gitu ya, misalnya baru bunuh orang, kemudian dia menyembunyikan, ingin menghilangkan jejak dengan misalnya membakar jenazah orang tersebut atau membakar tempat kejadian perkara gitu ya, atau misalnya membakar barang-barang yang berkaitan dengan tindak pidana tersebut. Kemudian juga bukan untuk mengekspresikan kemarahan atau pembalasan, misalnya yang baru terjadi gitu ya. Jadi kalau kalian ingat ada kasus setahun lalu barangkali atau 2 tahun lalu ada seorang perempuan muda gitu, profesinya dokter, ngebakar ruko keluarga pacarnya gitu, yang mana dia tahu keluarga pacarnya itu ada di dalam um, ruko tersebut gitu ya, dilakukan di malam hari, itu sebagai ekspresi kemarahan ya, karena dia hamil, keluarganya, pacarnya menolak untuk menikahi seperti itu. Nah, kalau itu juga bukan pyromania. Itu arson ya istilahnya ya, orang yang memang tindak pidana dengan membakar gitu. Kemudian juga bukan untuk meningkatkan kondisi hidup seseorang. Misalnya, kalau ini hampir sama dengan keuntungan moneter ya. Kalau keuntungan moneter itu misalnya dia entah dapat asuransi atau apapun gitu. Kalau ini misalnya meningkatkan kondisi kehidupan seseorang ini misalnya cerai, kemudian karena cerai terus agak susah untuk ini terjadi di negara barat ya, saya itu juga agak bingung dengan konsepnya gitu. Jadi mereka itu terhambat cerai karena harta gono gini, karena belum bisa membagi asetnya gitu, sehingga proses cerainya terhambat. Nah, kemudian dibakar sehingga mereka mendapatkan uang lagi dari asuransi, kemudian akhirnya bisa dilakukan pembagian, kemudian akhirnya bisa cerai secara legal gitu. Kalau seperti itu juga bukan pyromania. Dan juga tidak boleh merupakan manifestasi dari delusi atau halusinasi gitu ya. Jadi misalnya menganggap bahwa rumah X itu adalah tempat pesugihan yang kalau tidak dimusnahkan maka akan mengakibatkan kiamat gitu. Nah, itu bukan gitu ya. Kemudian dia membakar. Nah, kalau itu berarti perilaku membakar itu bukan termasuk gejala pyromania. Kemudian pembakaran itu juga tidak boleh dijelaskan lebih baik oleh conduct disorder. Jadi kalau misalnya memang dia ingin merusak properti orang dengan cara membakar, berarti itu bukan pyromania, itu hanya merupakan manifestasi dari conduct disorder. Kemudian tidak boleh merupakan bagian dari episode manik dan juga gangguan kepribadian antisosial. Kemudian yang terakhir adalah kleptomania. Jadi sesuai dengan namanya, saya yakin kalian juga sudah cukup familiar ya dengan kleptomania. Jadi ini berarti impuls yang gagal untuk dipenuhi adalah impuls mencuri ya. Jadi ini kegagalan berulang untuk menahan impuls mencuri objek yang sebenarnya tidak diperlukan atau untuk penggunaan pribadi atau untuk penambahan nilai moneter individu. Jadi barang yang dicuri itu dia nggak butuh ya, tidak dia gunakan untuk kepentingan pribadinya juga,
tidak punya tujuan tertentu, jadi barang itu juga beda cerita dia mencuri untuk diberikan kepada ibunya. Enggak ya, gitu ya. Bukan seperti itu juga. Atau misalnya dia mencuri untuk nilai moneter itu misalnya ya untuk dijual gitu. Jadi memang barang yang kadang-kadang bahkan tidak punya nilai moneter. Misalnya paperclip 1 biji gitu ya. Atau jepitan rambut 1 biji. Atau misalnya gantungan kunci yang ya nggak ada spesial-spesialnya. Jadi bukan objeknya yang menjadi tidak ada keinginan untuk memiliki objeknya. Yang dia inginkan hanyalah tindakan mencurinya, gitu ya. Kemudian adanya rasa tegang atau meningkatnya rasa tegang segera sebelum melakukan pencurian. Kemudian ada rasa nikmat, puas, dan rasa lega setelah melakukan pencurian. Kemudian pencurian juga tidak digunakan atau ditujukan untuk mengekspresikan kemarahan, misalnya karena diselingkuhi terus mencuri aset milik suaminya gitu, atau karena nggak diajak nongkrong terus catatan temannya diambil gitu. Itu kan nggak punya nilai moneter ya, tapi kalau itu dilakukan sebagai tindak atau ekspresi kemarahan, itu juga dianggap bukan kleptomania. Dan juga bukan merupakan manifestasi terhadap hayalan atau halusinasi. Nah, sama halnya dengan yang lain, pencurian tidak lebih baik dijelaskan oleh conduct disorder, episode manik, atau gangguan kepribadian antisosial. Nah, sama halnya dengan gangguan mental yang lain, juga tidak ada penyebab tunggal untuk gangguan-gangguan ini. Untuk gangguan kontrol impuls, yang berkaitan dengan kegagalan self-control itu diduga adanya kelemahan atau kapasitas yang tidak memadai dalam fungsi dorsal anterior singular cortex ya, atau DACC. Jadi DACC itu merupakan bagian dari otak yang memang punya fungsi untuk inhibisi ya, inhibisi kontrol. Inhibisi itu adalah kemampuan untuk menahan atau mengubah respons tadi gitu. Nah, pada orang-orang yang mengalami isu-isu ini, fungsi DACC-nya memang lemah. Tentu juga ada kaitan lainnya dengan proses belajar yang muncul dari pola asuh, kemudian juga kejadian atau peristiwa penting dalam hidup seperti itu. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan sebelum kita pindah ke gangguan kepribadian? Silakan jika ada yang ingin bertanya boleh open mic atau di kolom chat ya. Oke, kalau tidak ada kita lanjut ke gangguan kepribadian. Nah, sesuai dengan namanya, gangguan kepribadian adalah gangguan dalam kepribadian, gitu ya. Jadi bukan kepribadian, anggap aja gini, misalnya gangguan kepribadian narsisistik ya. Jadi bukan individu itu memiliki kepribadian narsisistik, melainkan kepribadiannya terganggu sehingga dia memiliki perilaku narsisistik. Itu dua hal yang berbeda gitu ya. Jadi kita tuh punya set of pattern ya, pola tertentu, rangkaian pola tertentu, yang mana rangkaian pola tertentu itu terdisrupsi, terganggu, sehingga mengakibatkan perilaku-perilaku narsisistik dan lain sebagainya, seperti itu ya. Jadi bukan sejak awal kepribadian kita itu narsisistik gitu ya, set of stone seperti itu tidak gitu ya, melainkan pola perilaku kita itu terganggu sehingga mengakibatkan tadi entah itu narsisistik, antisosial atau yang lain seperti itu. Nah, gangguan kepribadian ini merupakan kelompok yang sangat heterogen. Jadi nanti kalian lihat bahkan dalam satu gangguan itu individu itu dari satu gangguan aja itu gejalanya sangat beragam gitu ya. Kemudian juga bahkan tumpang tindih dengan gangguan kepribadian yang lain gitu. Nah, dia juga dianggap sebagai pola perilaku dan pengalaman internal yang bertahan lama, menetap dan juga tidak fleksibel.
kalian bayangkan, kepribadian itu kan merupakan salah satu cara kita untuk memandang hidup ya. Kemudian juga dalam menghadapi masalah. Perhatikan kalau kita menghadapi masalah, ada cara-cara spesifik yang kita ambil gitu ya, dan itu menetap sifatnya terus-menerus. Yang membedakan dengan orang yang mengalami gangguan kepribadian adalah kepribadian kita ini somehow masih bisa fleksibel. Dalam artian, walaupun kita punya cara yang menetap dalam sebuah perspektif atau dalam menghadapi masalah, ketika kita dihadapkan pada situasi tertentu, kita bisa menilai, oh perspektifku ternyata salah, oh cara menghadapi masalah ternyata salah gitu ya. Nah, ini tidak terjadi pada orang-orang dengan gangguan kepribadian. Dia sangat menetap ya. Kemudian dan sangat tidak fleksibel gitu. Jadi ketika dihadapkan pada situasi atau kondisi yang berbeda, individu mengalami kesulitan yang amat sangat dan juga menyimpang dari ekspektasi budaya individu yang bersangkutan. Nah, selain itu, selain tidak fleksibel, gangguan kepribadian ini juga ditandai dengan ekstrimnya beberapa trait atau kecenderungan ya. Jadi kita kan punya a little bit of perfectionist, kita punya sedikit rasa keras kepala dan lain-lain sebagainya. Tapi pada penderita gangguan kepribadian, sifat-sifat itu sangat ekstrim gitu ya. Dan kemudian ekspresi karakteristik itu menjadi tidak fleksibel seperti yang sudah saya jelaskan tadi, dan juga maladaptif. Nah, kepribadian ini kita peroleh tadi ya dari konteks genetik, cara belajar, pola asuh, dan ini kita kembangkan bertahun-tahun dalam perjalanan hidup kita, yang mana ini akan mencerminkan cara yang menetap dalam menghadapi berbagai tantangan hidup, dan juga merupakan gaya tertentu dalam konteks berhubungan interpersonal. Nah, gangguan kepribadian ini juga sifatnya stabil, jadi tidak fluktuatif. Ya, day to day individu tuh ya akan seperti itu gitu ya. Berdurasi lama, sangat lama, bahkan bisa menetap hingga seumur hidup dengan onset yang dapat dilacak balik paling tidak ke masa remaja atau masa anak-anak. Nah, gangguan kepribadian ini itu hanya dapat ditegakkan ketika individu berusia 18 tahun. Ya, jadi kalau beberapa gejala muncul sebelum usia 15 tahun, kita sebelum berusia 18 tahun, kita belum boleh menegakkan itu sebagai gangguan kepribadian. Karena anggapannya di usia sebelum 18 tahun itulah kita sedang dalam proses mengembangkan kepribadian kita gitu ya. Nah, akan tetapi ketika individu memiliki gangguan kepribadian, setidaknya gejala-gejala tersebut itu sudah mulai muncul pada onset masa anak dan remaja. Jadi cirinya sudah terlihat, walaupun pada masa sebelum itu tidak boleh ditegakkan sebagai gangguan kepribadian. Nah, di dalam DSM sendiri, gangguan kepribadian itu dikelompokkan lagi menjadi klaster-klaster berdasarkan ciri utamanya gitu ya. Jadi klaster A ini ciri utamanya adalah aneh dan juga eksentrik gitu. Ini terdiri dari gangguan kepribadian paranoid, gangguan kepribadian skizoid, dan juga gangguan kepribadian skizotipal. Nah, yang pertama adalah gangguan kepribadian paranoid. Sesuai dengan namanya, gangguan kepribadian paranoid ini ditandai oleh kecenderungan menetap untuk mencurigai motif dan perilaku orang lain secara tidak semestinya. Jadi kecurigaan ini harus dia curiga, tapi kecurigaannya itu nggak boleh di level delusional, ya, nggak boleh di level delusional. Kemudian jadi berlebihan untuk orang awam, tapi tidak realistis untuk dianggap sebagai delusi seperti itu. Nah, terdapat beberapa gejala di mana harus terpenuhi 4 gejala atau lebih, dan gejala ini tidak boleh muncul secara eksklusif dalam perjalanan skizofrenia, depresi dengan gejala psikosis, atau sebagai bagian dari gangguan perkembangan menetap seperti autisme, ADHD, dan lain sebagainya, dan juga tidak disebabkan oleh kondisi medis umum.
Jadi yang pertama adalah kecurigaan yang menetap bahwa dirinya sedang dicelakai, dihianati, atau dieksploitasi. Tapi sekali lagi ingat proporsinya tidak boleh sampai ke level delusional. Kemudian ragu yang tidak berdasar terhadap kesetiaan teman-teman atau rekan kerja dan bahwa mereka dapat dipercaya gitu. Kemudian tidak mau mempercayai orang lain karena kriteria 1 dan 2. Kemudian memberikan makna tersendiri terhadap berbagai tindakan orang lain yang tidak mengandung maksud apapun. Kemudian dia bersifat menendam atas berbagai hal yang dianggapnya sebagai kesalahan. Kemudian reaksi berupa kemarahan terhadap apa yang dianggapnya sebagai serangan terhadap karakter atau reputasi. Nah, sama dengan 2 kriteria pertama, kecurigaan tidak berdasar terhadap kesetiaan pasangan hidupnya atau pasangan seksual lainnya atau pasangan yang sifatnya intim ya, yang dalam relasi intim. Nah, perlu dipahami tadi juga ada bahwa gangguan tidak boleh muncul secara eksklusif atau bagian dari penyakit skizofrenia atau gangguan skizofrenia. Nah, yang perlu dipahami adalah ketika individu mengalami skizofrenia dan kemudian memiliki gejala gejala delusi atau waham berupa waham paranoid atau waham kejar, waham persekusi, maka pasti dia akan memenuhi gejala gangguan kepribadian. Akan tetapi, gangguan kepribadian tidak boleh ditegakkan kalau gejala-gejala itu hanya muncul setelah individu mengalami gangguan skizofrenia. Jadi, kalau mau menegakkan gangguan kepribadian paranoid, maka gejala-gejala itu juga sudah muncul sebelum individu mengalami gejala skizofrenia. Jadi harus harus benar-benar dilacak balik ya, apakah sebelum individu mengalami skizofrenia gejala-gejala kepribadian paranoid memang sudah terjadi dan juga apakah kriteria sudah terpenuhi gitu. Kalau memang misalnya tidak gitu ya, jadi sebelumnya dia tidak mengalami gangguan kepribadian paranoid, maka kita tidak perlu menegakkan gangguan kepribadian, cukup skizofrenia saja dengan delusi berupa waham kejar, waham persekusi gitu ya, dan lain-lain sebagainya yang berkaitan dengan pemikiran paranoid. Nah, kemudian yang berikutnya adalah gangguan kepribadian skizoid ya. Jadi gangguan kepribadian skizoid ini didefinisikan dalam kaitannya dengan pola menetap berupa ketidakpedulian terhadap orang lain. Ketidakpeduliannya ini general ya. Kemudian yang diiringi dengan menyempitnya rentang pengalaman dan emosional. Dari lingkungan, kalau lingkungan melihat individu gitu ya, dia akan dianggap sebagai orang yang dingin dan penyendiri, dan dari penilaian individu, dia merasa bahwa dia tidak mengalami emosi-emosi subjektif yang kuat, seperti sedih, marah, dan bahagia. Jadi dia sendiri ngerasa lempeng, orang lain juga ngelihat dia lempeng gitu ya. Jadi state emosinya itu ya hampir di state emosi netral, tidak tergugah eh, secara memadai gitu. Ya ibaratnya kalau dia dikasih 5 miliar gitu ya, ya nggak biasa aja gitu ya. Nggak sedih, nggak seneng, ya biasa aja gitu. Nah, untuk kriterianya gitu ya, sama dengan paranoid tadi, harus ada 4 gejala atau lebih, dan gejala ini tidak boleh muncul secara eksklusif dalam gangguan skizofrenia, depresi dengan gejala psikosis, atau merupakan bagian dari gangguan perkembangan menetap, dan juga tidak boleh disebabkan oleh kondisi medis lain. Jadi yang pertama adalah kurang berminat atau kurang menyukai hubungan dekat, kemudian hampir secara eksklusif menyukai kesendirian, kurangnya minat untuk berhubungan seksual, hanya sedikit kalaupun itu ada untuk mengalami kesenangan, kurang memiliki teman, bersikap masa bodoh terhadap pujian atau kritik dari orang lain. Jadi dia tuh dua-duanya ya, dia nggak seneng, nggak sedih, nggak merasa butuh pujian, nggak merasa butuh kritikan. Kalau dipuji ya nggak seneng, kalau dikritik ya nggak sedih atau nggak marah gitu. Kemudian afek datar dan ketidaklekatan secara emosional seperti itu. Nah, saya selalu bercanda ya. Jadi saya selalu bilang kalau
kalau harus punya gangguan mental, kalau boleh milih, saya pengennya gangguan kepribadian skizoid aja. Karena ya udah gitu ya, kayak ya individu juga tidak mengalami distress gitu. Ingat di sini juga tidak ada distress dalam individu seperti itu ya. Kemudian yang berikutnya untuk klaster A yang terakhir yaitu adalah gangguan kepribadian skizotipal ya. Jadi gangguan kepribadian skizotipal itu representasinya kalau kalian nonton Charlie and the Chocolate Factory gitu ya, itu ya Willy Wonka ini gitu ya. Jadi gangguan kepribadian skizotipal ini berpusat pada pola-pola perilaku yang aneh gitu ya. Jadi kalau kita sebagai orang luar, perspektif luar, yaitu melihat individu dengan gangguan kepribadian skizotipal itu sebagai orang yang aneh, baik dari segi pembicaraan ya, karena kata-katanya diekspresikan dengan cara yang aneh, dan sehingga pembicaraannya sulit untuk diikuti, ekspresinya juga terbatas atau di level konyol, melaporkan fantasi aneh dan pengalaman perseptual yang tidak lazim, walaupun sekali lagi fantasinya itu dan juga pengalaman perseptualnya itu tidak cukup real, sehingga accountable untuk dianggap sebagai halusinasi. Nah, untuk gejala atau kriterianya, jadi individu harus memenuhi 4 atau lebih dari ciri-ciri berikut dan tidak boleh muncul secara eksklusif dalam perjalanan skizofrenia, kemudian apa namanya, keyakinan yang aneh atau pemikiran, depresi dengan gejala psikotik, kemudian bagian dari gangguan perkembangan menetap atau pervasif, misalnya autisme, ADHD, dan lain-lain sebagainya, dan juga tidak disebabkan oleh kondisi medis lainnya gitu ya. Nah, jadi untuk kriteria yang pertama adalah ideas of reference ya. Jadi ideas of reference ini adalah keyakinan bahwa peristiwa atau tindakan yang random itu punya makna atau berkaitan dengan dirinya. Tapi ingat ini tidak boleh cukup kuat sehingga accountable sebagai delusi. Kemudian keyakinan yang aneh atau pemikiran yang magis, misalnya percaya terhadap persepsi ekstra indrawi. Kemudian persepsi yang tidak biasa, yaitu keyakinan yang menyimpang tentang tubuhnya, pola bicara yang aneh, kecurigaan yang ekstrim atau paranoia, kemudian afek yang tidak sesuai, kemudian perilaku ya atau penampilan yang aneh, kurangnya memiliki teman akrab, rasa tidak nyaman yang ekstrim atau kadang kecemasan yang ekstrim bila ada di antara orang lain gitu ya. Nah, ini selalu saya ceritakan ke semua kelas abnormal ya. Jadi waktu saya tahun kedua tahun ketiga gitu. Tahun kedua semester 3 atau semester 4 gitu. Saya agak lupa. Kayaknya kita tuh punya temen yang mengalami gangguan kepribadian skizotipal gitu ya. Dia bukan teman sekelas, tapi dia secara random itu tiba-tiba sekelas dengan saya gitu. Karena kalau di saya dulu itu kita hampir 4 semester itu kelasnya tetap ya. Jadi kalau kelas A ya kelas A terus, B ya B terus, C ya C terus dari masuk kuliah, kecuali kelas pilihan gitu. Dan itu otomatis, jadi nggak bisa di-set sendiri gitu. Apa namanya, ya pokoknya waktu KRS saya langsung gitu ya, nggak bisa mahasiswa nentuin sendiri kelasnya. Nah, kemudian dia tiba-tiba masuklah ke kelas saya gitu, di mata kuliah perkembangan kalau nggak salah. Jadi cara bicaranya sangat aneh, pemikirannya juga aneh gitu. Suatu hari kita lagi tugas presentasi ya, kalau nggak salah kelompok saya itu presentasi soal puppy love ya, cinta monyet gitu pada anak. Kemudian dia bertanya dengan cara bicara yang amat sangat aneh dan kayaknya dibuat, bagi kita itu kayaknya dibuat-buat, dan pemikirannya aneh banget gitu. Walaupun ya ya ini ya, jadi cara nanyanya itu kayak anak kecil ya ngomongnya. Jadi kayak, menurut kalian, kayak kalau kalian tahu
jengkelin ya tokohnya Nikta Gina, nah, persis kayak gitu. Kemudian dia tanyanya waktu itu kalau misalnya orang dibesarkan oleh serigala, nanti dia puppy love-nya itu ke serigala atau ke spesies lain. Terus kita tuh kayak, apa sih nih orang aneh banget gitu. Kemudian makin lama gitu ya, dia cara berpakaiannya sangat aneh gitu. Apalagi dibandingkan dengan kita ya. Dulu tuh zaman saya kuliah tuh baju tuh ya gitu-gitu aja. Jadi kalau kuliah tuh bajunya ya jeans, kemeja atau polo shirt, sneakers, udah gitu aja. Bahkan flat shoes perempuan yang lucu-lucu yang cantik-cantik itu jarang yang pakai, paling 3-4 orang gitu ya. Blouse gitu, kemeja yang cantik-cantik gitu tuh juga jarang yang pakai. Jadi kemejanya beneran kemeja polos biasa atau tartan apa ya, polo shirt itu udah kayak gitu gitu ya. Terus suatu hari dia datang pakai legging warna putih polkadot merah gitu. Ini bahkan tidak bisa saya hilangkan dari core memory gitu ya. Uh, Kemudian pakai tutu, rok balet warna pink, atasnya saya lupa apa, tapi warna merah gitu. Apakah warna merah polkadot putih atau warna merah ada gambar kartun. Literally aneh lah pokoknya. Dan saking anehnya itu bahkan nggak ada yang negur, maksudnya dosen itu nggak negur, tendik juga nggak negur, karena kan sebenarnya nggak boleh ya pakai legging, dan itu tutunya pendek banget, jadi ya beneran satu paha tuh ya kelihatan gitu sebenarnya, maksudnya kebentuk gitu. Terus ya udah, dan sehari-hari kemudian cara pakaiannya kayak gitu. Nah, jahatnya kita gitu ya, itu tuh kita encourage gitu loh. Jadi kayak, "Ih, lucu banget bajumu. Oh, bagus banget, modis banget." gitu. Padahal kita ketawain di belakang gitu. Jadi dia reinforce untuk tetap melakukan hal yang sama, dan dia selalu cerita ke kita kalau dia baca manga ya, komik, dia selalu cerita ke kita kalau dia itu jatuh cinta dengan tokoh manganya itu, dan dia yakin bahwa itu adalah cinta sejatinya. Tapi dia cukup tahu kalau si manga itu bukan manusia, jadi nggak real gitu, dia nggak akan bisa ketemu fisik gitu. Tapi dia bilangnya dia ketemu di mimpi, jadi setiap dia mimpi ada cahaya, ya tadi ya persepsi indrawi gitu, dan dia melakukan kontak di situ gitu. Tapi dia cukup tahu bahwa orang lain itu, dia itu tidak tidak dalam bentuk tubuh yang nyata gitu, dan orang lain tidak bisa melihat persepsi yang sama dengan dia gitu. Dan itu juga beberapa orang encourage gitu ya, yang ih ganteng banget pacarmu kayak gitu. Itu jahat banget kita menurut saya gitu. Sampai akhirnya ternyata gangguan berkembang. Waktu saya udah S2, ternyata dia belum selesai kuliah S1, dan akhirnya di akhir kuliahnya ternyata gangguan ini berkembang menjadi skizofrenia ya pada akhirnya kayak gitu. Dan itu saya rasa itu dosa berjamaah juga lah satu angkatan gitu. Jadi alih-alih misalnya mendeteksi bahwa ada sesuatu hal yang tidak benar, kita malah men-encourage perilakunya itu gitu ya. Kayak gitu. Jadi ya kalau kalian ketemu sama teman kalian yang mungkin kita anggap aneh gitu, pertimbangkan bahwa itu bisa saja manifestasi dari gangguan mental ya. Jadi jangan berkontribusi untuk mengembangkan gangguan mentalnya jauh lebih besar gitu misalnya. Nah, untuk etiologinya sendiri gitu ya, jadi gangguan kepribadian di klaster A ini diduga punya kaitan genetik dengan skizofrenia. Jadi apa namanya di sini diduga klaster A ini terutama skizotipal gitu ya, itu merupakan warisan genetik skizofrenia yang terekspresikan dengan lebih ringan. Jadi ini dianggap sebagai varian yang lebih ringan dari skizofrenia. Nah, sementara gitu ya, riset lebih lanjut itu ternyata diduga skizoid gitu ya, itu merupakan varian yang lebih ringan lagi dari skizotipal gitu ya. Jadi kalau misalnya apa namanya, gangguan skizoid ini meningkat di kalangan kerabat orang yang mengalami gangguan kepribadian skizotipal. Jadi bahkan apa namanya, dia tidak secara langsung dengan skizofrenia ya, tapi dia berkaitan dengan diduga berkaitan dengan skizoid ya, berkaitan dengan skizotipal, yang mana skizotipal ini diduga merupakan varian yang lebih ringan dari skizofrenia. Jadi kayak
oh ya bisa jadi berkaitan satu sama lain yang merupakan ekspresi genetik yang variannya jauh lebih ringan seperti itu. Nah, kemudian yang berikutnya adalah gangguan kepribadian di klaster B. Ini cirinya adalah dramatis, emosional, dan eratik. Jadi di sini ada gangguan kepribadian antisosial, gangguan kepribadian ambang atau borderline personality disorders. Jadi bahasa Indonesianya gangguan kepribadian ambang ya. Kemudian gangguan kepribadian narsisistik. Kemudian juga kurang satu di sini, ini ada gangguan kepribadian histrionik ya. Jadi ada 4 gangguan di klaster B. Yang pertama adalah BPD atau borderline personality disorder. Ini juga salah satu gangguan yang lagi populer, interchangeable dengan bipolar biasanya gitu ya. Orang ngaku-ngaku punya BPD atau bipolar, atau punya keduanya sekaligus gitu, padahal mungkin enggak gitu ya. Tapi somehow saya juga nggak tahu kenapa ini populer gitu. Jadi gangguan kepribadian ambang atau borderline ini merupakan satu kategori yang sangat heterogen, namun fitur esensialnya adalah pola ketidakstabilan yang menetap dalam suasana perasaan dan juga hubungan interpersonal, terutama yang berkaitan dengan sense of self. Ya, jadi ini ciri utamanya, dia akan membentuk hubungan yang tidak stabil, yang intens ya. Jadi nggak stabil tapi intens. Maksudnya gimana? Jadi bayangin kalau kalian pacaran ya, alih-alih ngerasa seneng pacaran, hubungan tuh jadi dramatis banget gitu. Jadi misalnya kalian nggak ngabarin 5 menit, terus tiba-tiba pacar kalian nangis-nangis nganggep kalian itu udah nggak peduli sama dia gitu. Terus one day dia sangat cinta sama kalian, terus tanpa alasan yang jelas tiba-tiba marah gitu, atau misalnya tanpa alasan yang jelas kalian itu dianggap rendah kayak gitu. Kemudian individu juga sulit untuk merasa sendirian, adanya temper tantrum atau serangan fisik atau ancaman dan gerak-gerik yang mengarah ke bunuh diri. Kemudian kesulitan yang besar dalam mempertahankan gambaran yang terintegrasi mengenai dirinya yang sekaligus memasukkan ciri-ciri positif dan negatif mereka. Nah, untuk memenuhi kriteria gangguan kepribadian ambang atau borderline, individu harus memenuhi 5 gejala. Yang pertama, individu berupaya keras atau mencegah agar tidak diabaikan, terlepas dari terlepas dari benar-benar diabaikan atau itu hanya bayangannya saja, seperti itu. Kemudian tidak stabil dan juga ketidakstabilan dan intensitas yang ekstrim dalam hubungan interpersonal, yaitu tadi ya, mengidealkan orang lain dalam satu waktu dan beberapa waktu kemudian menafikannya gitu ya, menistakannya. Kemudian rasa diri atau sense of self yang tidak stabil, kemudian adanya perilaku impulsif, termasuk sangat boros dan juga perilaku seksual yang tidak pantas. Kemudian adanya perilaku bunuh diri, baik hanya berupa sinyal maupun sungguh-sungguh mencoba, gitu ya, dan mutilasi diri yang berulang atau self-harm. Kemudian kelabilan emosional yang ekstrim, perasaan kosong yang kronis, sangat sulit mengendalikan kemarahan, dan pikiran paranoid dan simptom-simptom disosiatif yang dipicu oleh stres. Sebentar ya, sebentar. Saya izin sebentar.
Nah, kalau kalian lagi-lagi kalau kalian ada waktu gitu ya, coba tonton persidangannya Johnny Depp plus Amber Heard ya. Jadi kalau diagnosis psikolog yang di-hire oleh Johnny Depp itu menduga kalau Amber Heard itu punya ciri borderline personality disorder dan juga histrionik seperti itu. Kalau saya nggak salah dua itu ya, bipolar dan histrionik. Dan kalau dengar rekamannya itu kelihatan banget ya. Jadi bisa dia itu di apa namanya di saat yang hampir bersamaan itu benar-benar kayak memohon-mohon untuk Johnny tetap stay, tapi di satu sisi yang lain dia itu mocking menghina gitu. Jadi kayak ngejekin pakai pakai suara yang kayak anak-anak, kemudian eh, pokoknya menghina lah kayak gitu ya. Jadi dan tentu ada beberapa gejala yang lainnya. Jadi penjelasannya bagus banget ya. Kalau misalnya kalian ada waktu eh, coba kalian tonton ya yang testimoninya Shannon Curry kalau saya nggak salah namanya itu bagus banget gitu penjelasannya. Nah kemudian yang berikutnya adalah untuk etiologi gangguan kepribadian ambang ini diduga untuk faktor biologis tentu diturunkan secara genetik ya. Jadi karena memang ada kelekatan genetik antara orang tua yang memiliki borderline gitu merupakan faktor predisposisi anak yang mengalami gangguan kepribadian borderline juga. Kemudian juga ada dugaan bahwa fungsi lobus frontalis itu lemah sehingga berperan dalam perilaku impulsif. Kemudian yang berikutnya adalah peningkatan aktivasi amigdala. Jadi amigdala ini berkaitan dengan alarm ya, rasa cemas yang nanti berpotensi berkaitan dengan emosi intens pada individu dengan BPD. Untuk etiologi dalam perspektif psikologinya, mungkin ini bisa dijelaskan oleh object relation theory dan juga teori diatesis stres dari Linehan. Kalian silakan baca sendiri ya untuk belajar mandiri. Nah, kemudian yang berikutnya adalah gangguan kepribadian histrionik ya. Kalau mau di analogikan itu ya kayak drama queen seperti itu ya. Karena dia pola perilakunya itu eksesif dan juga mencari perhatian. Jadi core utamanya itu adalah berusaha menjadi pusat perhatian. Sifatnya sombong dan banyak menuntut dan ketika berinteraksi dengan orang lain mereka sering menggoda dan provokatif secara seksual. Nah, untuk kriterianya yang harus terpenuhi 5 gitu ya. Jadi kebutuhan besar untuk menjadi pusat perhatian, kemudian perilaku yang tidak senonoh secara seksual yang tidak pantas, kemudian perubahan ekspresi emosi secara cepat, jadi dia ada mood swings juga, memanfaatkan penampilan fisik untuk menarik perhatian orang lain pada dirinya, kemudian bicaranya sangat tidak tepat, penuh semangat, dan mempertahankan pendapat yang sebenarnya kurang memiliki detail, berlebihan, ekspresi emosinya teatrikal. Jadi kalau kita nonton teater gitu, itu kan serba poetik ya gitu. Ekspresi emosi, ekspresi verbal gitu. Atau kalau kalian nonton drama musikal kan juga seperti itu gitu ya. Nah, modalnya ya seperti ini gitu. Kemudian dia juga sangat mudah disugesti dan menyalahartikan hubungan sebagai lebih intim dari yang sebenarnya gitu. Kemudian untuk etiologinya, jadi kalau dalam konteks psikoanalisis ini diduga etiologi yang kalau dalam konteks psikoanalisis ini bukan merupakan fakta ya, tapi lebih ke ya perspektif psikoanalisis aja gitu. Jadi belum tentu benar juga sebenarnya gitu. Jadi ini emosionalitas dan ketidaksenonohan perilaku seksual ini merupakan dorongan yang dibentuk oleh orang tua, terutama oleh ayah kepada anak perempuan. Dalam hal ini, seks dibicarakan sebagai hal yang kotor, namun ketika berperilaku, seks adalah sesuatu yang menyenangkan dan memang diinginkan. Jadi makanya ada anggapan orang yang homofobik gitu ya, itu adalah homo yang sebenarnya gitu. Jadi kalau
atau gini, sebenarnya ini konteks, psikoanalisis juga ya, yang namanya adalah, proyeksi kalau saya nggak salah. Jadi ketika kita benci terhadap sesuatu dengan cara yang tidak realistis ya, penuh hatred gitu ya. Sebenarnya itu adalah refleksi, sifat itu ada dalam diri kita dan kita membenci diri kita karena memiliki sifat itu gitu ya, dan kita proyeksikan kepada orang lain kayak gitu. Jadi, mmm, seringkali seperti itu kalau dalam konteks psikoanalisis gitu ya. Kemudian gejala merupakan ekspresi emosi dan konflik dan, dari kebutuhan untuk menjadi pusat dan kebutuhan menjadi pusat perhatian itu dipandang sebagai ego defense mechanisms. Ini kalau dalam konteks psikoanalisis. Kalau dalam konteks yang lain saya belum nemu riset yang, konklusif ya. Kemudian yang berikutnya adalah gangguan kepribadian narsisistik ya. Jadi gangguan kepribadian narsisistik, ini ditandai dengan pola grandiositas. Grandiositas itu merasa besar ya, merasa spesial, merasa punya bakat dan berbeda dari orang lain gitu. Yang bersifat menetap, kemudian adanya kebutuhan untuk dikagumi, dan juga ketidakmampuan untuk berempati dengan orang lain. Kemudian tuh tidak hanya tidak dapat berempati, dia juga sering dianggap sombong dan juga angkuh. Nah, tumpang tindihnya dengan gangguan, kepribadian ambang adalah mereka merasa bahwa orang lain harusnya mengakui kebutuhan mereka dan memberikan bantuan khusus untuk mereka. Ya, jadi narsisistik dengan borderline itu punya, eee, apa ya, punya kongruensi di situ, ada yang, lab gitu ya eee, antara narsisistik dan BPD. Nah, individu harus memenuhi 5 atau lebih kriteria berikut. Jadi yang pertama adalah pandangan yang dibesar-besarkan mengenai pentingnya diri sendiri dan juga arogansi, terfokus pada keberhasilan, kecerdasan, dan kecantikan diri, kebutuhan yang ekstrim untuk dipuja, perasaan kuat bahwa mereka berhak mendapatkan sesuatu, jadi feeling entitled gitu ya. Kemudian kecenderungan memanfaatkan orang lain, iri pada orang lain, apa ya, cuman 6 ini kayaknya. Nah, etiologinya jadi ini dianggap sebagai kegagalan untuk mengembangkan harga diri yang sehat yang terjadi karena orang tua tidak merespons anak dengan baik. Dalam artian hingga anak ini merasa nggak punya, eee, apa namanya, eee, punya, eee, hal-hal positif ya. Jadi kalau kalian perhatikan ketika seringkali ya ada orang tua yang punya pola asuh kayak gini, kegagalan anak adalah kegagalan anak, keberhasilan anak adalah keberhasilan orang tua gitu. Dan atau punya syarat-syarat tertentu untuk seorang anak itu dianggap akhirnya berhasil. Mungkin sering dengar ya kalau misalnya anaknya ranking 1 terus orang tua klaim, "Siapa dulu dong mamahnya," gitu. Atau misalnya bilang kayak misalnya, "Anak mamah tuh nggak ada yang, nggak masuk, kedokteran," kayak gitu, misalnya seperti itu. Nah, sehingga anak akan gagal mengembangkan, self acceptance dan juga keberhargaan diri. Dia merasa bahwa dia selalu punya syarat gitu untuk, mencapai harga diri tertentu sehingga akhirnya dia dapat dihargai oleh orang lain gitu ya. Ini teori humanistik sebenarnya gitu ya. Seperti itu. Jadi di sini ya, sehingga anak tidak dihargai berdasarkan maknanya sendiri, namun dihargai sebagai alat untuk membangun harga diri orang tua. Kalau kalian punya orang tua yang kayak gini ya berhenti di kalian berarti ya. Jadi nanti kalian kalau punya anak ya jangan diteruskan gitu. Kemudian yang terakhir di klaster B adalah gangguan kepribadian antisosial gitu yang secara pop culture biasanya disebut sebagai psikopat atau sosiopat, bahkan antara psikopat dan sosiopat itu punya punya
makna yang berbeda juga gitu ya. Tapi secara formal untuk diagnosis kita hanya mengenal gangguan kepribadian antisosial ya. Jadi nggak ada psikopat dalam diagnosis formal, tidak ada sosiopat dalam diagnosis formal, dan tidak ada pembedaan antara psikopat dan sosiopat dalam diagnosis formal. Nah, jadi kalau gangguan kepribadian antisosial tentu sesuai dengan namanya, ini berarti dikaitkan dengan pola yang menetap, yang tidak bertanggung jawab dan antisosial yang dimulai pada masa anak-anak atau masa remaja. Jadi kalau boleh meminjam istilah dari gangguan conduct disorder tadi, bahwa ini adalah pola pelanggaran hak-hak orang lain atau norma-norma sosial yang serius, seperti itu. Nah, komponen utamanya adalah bahwa sudah harus ada gangguan tingkah laku sebelum individu berusia 15 tahun. Berupa membolos, lari dari rumah, sering berbohong, mencuri, melakukan pembakaran, atau dengan sengaja merusak barang atau properti orang lain, yang ini semuanya merupakan simptom-simptom dari gangguan tingkah laku. Gangguan tingkah laku itu adalah conduct disorder ya. Kemudian terus berlakunya perilaku antisosial tersebut pada masa dewasa. Jadi gangguan tingkah laku yang muncul sebelum berusia 15 tahun itu terus-menerus muncul sehingga individu berusia minimal 18 tahun dan tetap berlanjut. Kemudian untuk kriteria diagnosisnya sendiri, jadi ada pola menetap hal yang tidak menghargai orang lain sejak berusia 15 tahun dan sekurang-kurangnya ada 3 karakteristik di antara 1 sampai 7, kemudian nanti ditambah 8 sampai 10. Jadi 8 sampai 10 itu wajib gitu ya. Kemudian harus ada 3 karakteristik dari 1 sampai 7. Jadi yang pertama adalah berulang kali melanggar hukum. Berarti seluruh tindakan apapun yang melanggar hukum itu accountable untuk gangguan kepribadian antisosial. Menipu atau berbohong, impulsif, mudah tersinggung dan agresi, tidak memperdulikan diri sendiri dan orang lain, tidak bertanggung jawab seperti terlihat dalam riwayat pekerjaan yang tidak reliable atau tidak memenuhi tanggung jawab keuangan. Kemudian, kurang memiliki rasa penyesalan, tidak ada remorse ya. Kemudian berusia 18 tahun terdapat bukti mengenai gangguan 8 sampai 10 ini wajib ya. Terdapat bukti mengenai gangguan tingkah laku sebelum berusia 15 tahun dan perilaku antisosial tidak terjadi secara eksklusif dalam episode skizofrenia atau manik seperti itu. Nah, sama halnya dengan conduct disorders gitu ya. Di sini yang jadi isu utama adalah tidak adanya distress pada individu karena memiliki gejala ini, sehingga tidak ada remorse ataupun rasa bersalah pada orang lain. Yang menariknya adalah beberapa tindak kriminal kejam itu ketika tindak kriminal yang kejam itu belum tentu didasari gangguan kepribadian antisosial ya. Akan tetapi orang yang melakukan tindak kriminal yang kejam, yang memiliki gangguan kepribadian antisosial, itu tidak akan pernah mendapatkan efek jera dari pemberian hukum gitu. Jadi kalau dia di penjara, ya dia akan biasa aja. Dia dapat hukuman mati, ya dia juga akan biasa aja gitu ya. Jadi nggak akan ada rasa penyesalan, tidak akan ada rasa takut bahkan kayak gitu ya. Nah, ini yang menjadi satu concern ya. Bagaimana cara menghukum orang yang melakukan tindak kriminal yang kejam gitu ya. Terutama tindak kriminal yang kejam ya gitu. Tentu tindak kriminal yang lain pun kalau nggak punya rasa bersalah ya susah juga gitu ya. Pasti akan mengulangi di masa yang akan datang gitu. Nah, bagaimana caranya memberikan hukuman sehingga muncul efek jera atau setidaknya memunculkan rasa keadilan untuk korban gitu. Jadi itu satu itu satu pemikiran yang sampai sekarang belum terpecahkan. Karena itu tadi ya mau dihukum seumur hidup juga dia nggak peduli gitu ya. Dan juga tidak ada rasa penyesalan kayak gitu. Iya sama gambarannya kalau kalian lihat film-film kayak ini saya pakainya di ini ya The Dark Knight, Joker versi The Dark Knight ya. Atau
Silence of the Lamb, ya itu Hannibal Lecter itu ini ya, apa namanya, memang representasi orang dengan gangguan kepribadian antisosial yang sangat sangat ideal gitu. Atau kalian misalnya coba tonton true crime yang memang rasanya nggak masuk akal bisa dilakukan oleh manusia ya, tindakan-tindakan seperti itu gitu. Yaitu tidak akan ada remorse gitu di situ. Nah, kemudian untuk klaster C yang terakhir ya, ini adalah pencemas dan ketakutan. Ciri utamanya ini terdiri dari gangguan kepribadian menghindar atau cemas menghindar biasanya di dalam bahasa Indonesianya, atau avoidant personality disorder, gangguan kepribadian dependen, dan juga gangguan kepribadian obsesif kompulsif atau OCPD ya, obsessive compulsive personality disorder. Nah, untuk gangguan kepribadian menghindar sesuai dengan namanya, menghindar gitu ya. Jadi ini ditandai dengan pola yang menetap berupa ketidaknyamanan dalam konteks sosial, takut akan evaluasi negatif, dan sikap penakut ya. Jadi di sini individu cenderung terisolasi secara sosial ketika berada di luar lingkungan keluarganya karena mereka takut dikritik. Nah, bedanya avoidant dan juga skizoid kan sama-sama terisolasi ya. Yang membedakan adalah kalau pada penderita skizoid, ya memang individu merasa nggak butuh, ya, nggak butuh punya relasi interpersonal. Kalau pada penderita avoidant, mereka ini pengen disukai oleh orang lain, ingin menjalin kontak sosial yang hangat, tapi mereka pemalu dan mereka mudah terluka oleh tanda-tanda persetujuan minimal dari orang lain. Jadi mereka kalau berteman kan ya udah, oh ya mau ikut ya udah ikut aja. Jadi bahkan nggak perlu kita menyatakan bahwa iya aku berteman dengan kamu gitu ya. Jadi kita ngasih tanda persetujuan minimal kayak cuman balik nyapa gitu ya, tahu namanya aja udah cukup gitu ya untuk semacam bilang, "Hey, aku berteman loh dengan kamu," gitu. Nah, pada penderita avoidant, persetujuan minimal seperti ini nggak cukup gitu ya. Dia butuh bukti yang jauh lebih besar bahwa dia diterima gitu dan tidak dikritik seperti itu. Nah, untuk gejalanya terdapat minimal 4 dari gejala berikut. Yang pertama adalah menghindari kontak interpersonal karena takut terhadap kritik atau penolakan. Kemudian juga enggan untuk menjalin hubungan dengan orang lain kecuali dirinya sendiri, pasti akan disukai. Jadi harus ada kepastian kalau dia disukai. Membatasi diri dalam hubungan intim karena takut dipermalukan atau diperolok. Kemudian kekhawatiran akan dikritik atau ditolak. Merasa bahwa dia tidak cukup ya atau tidak adekuat. Merasa rendah diri. Dan juga keengganan ekstrim untuk mencoba hal-hal yang baru karena takut dipermalukan. Seperti itu. Nah, yang berikutnya adalah untuk gangguan kepribadian dependen. Jadi di sini individu itu berupa perilaku menetap yang submisif. Submisif itu artinya pasrah pada orang lain, menyerahkan diri pada orang lain, dan juga clinging behavior atau perilaku menempel gitu ya. Jadi kalau ya gambaran ekstrimnya kayak anak-anak yang tantrum terus megang kaki orang tuanya gitu ya. Kemudian di sini hampir sama dengan gangguan kepribadian avoidant, mereka sangat mudah terluka oleh kritik dan sangat sensitif terhadap ketidaksetujuan. Yang membedakan antara avoidant dan dependent adalah penderita gangguan kepribadian menghindar itu tidak mampu memulai hubungan karena takut. Tapi kalau pada gangguan kepribadian dependen, dia sudah mampu memulai hubungan, namun ada ketakutan untuk terpisah dengan orang yang sudah memiliki hubungan yang dekat gitu ya. Jadi itu yang membedakan gitu ya. Jadi terdapat minimal 5 ciri di bawah ini. Yang pertama adalah sulit mengambil keputusan tanpa saran dan dukungan berlebihan dari orang lain, membutuhkan orang lain untuk mengambil tanggung jawab atas sebagian besar aspek kehidupan utamanya, sulit untuk tidak menyetujui orang lain karena takut kehilangan dukungan mereka, sehingga dalam kehidupan sehari-hari mereka akan terus-menerus minta validasi, minta persetujuan untuk hal-hal yang sifatnya personal atau punya dampak yang
besar pada hidup mereka sendiri gitu ya. Kemudian juga cenderung menyetujui dan konform terhadap orang di sekitar mereka. Kemudian sulit untuk melakukan segala sesuatu sendiri karena kurangnya rasa percaya diri. Kemudian melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan sebagai suatu cara untuk mendapatkan persetujuan dari orang lain. Misalnya sebenarnya nggak mau minum gitu, nggak suka alkohol atau bahkan intoleransi terhadap alkohol, tapi kemudian minum karena pengen ya disetujui oleh orang lain dan dapat dukungan ya, akhirnya ikut gitu. Misalnya sebenarnya nggak pengen ikut ngebully orang lain, tapi karena teman-teman dekatnya ikut ngebully, dia akhirnya ikut ngebully gitu, misalnya seperti itu. Kemudian merasa tidak berdaya bila sendirian karena kurangnya rasa percaya diri terhadap kemampuan untuk menangani segala sesuatu tanpa intervensi orang lain. Berupaya untuk sesegera mungkin menjalin hubungan baru bila hubungan yang dimilikinya saat ini segera berakhir. Jadi kalau kalian punya teman yang baru putus tiba-tiba udah punya pacar lagi gitu ya, itu bisa jadi isu utamanya bukan karena dia tidak sayang pada mantan pacarnya, melainkan isu utamanya tuh pada dirinya sendiri. Karena takut nggak bisa gitu ya, dependent pada orang lain sehingga dia harus selalu punya pasangan gitu misalnya. Kemudian dipenuhi ketakutan bila harus mengurus dirinya sendiri. Seperti itu. Nah, kemudian yang berikutnya adalah OCPD ya, atau gangguan kepribadian obsesif kompulsif. Ini yang sering banget disalahartikan sebagai OCD dalam kehidupan sehari-hari. Kadang kita punya ciri OCPD, kemudian kita menyebut itu sebagai OCD. Padahal dua hal itu adalah hal yang berbeda gitu ya. Nah, gangguan kepribadian obsesif kompulsif ini didefinisikan berdasarkan pola menetap berupa keteraturan, kesempurnaan, dan kontrol mental serta interpersonal yang mengorbankan fleksibilitas, keterbukaan, dan efisiensi. Jadi di sini titik beratnya adalah pola perilaku keteraturan, kesempurnaan, dan kontrol mental. Yang membedakan dengan OCD adalah OCD itu manifestasinya, perilaku kompulsifnya bisa apapun. Ya bisa berupa keteraturan, kesempurnaan, dan kontrol, tapi tujuan utamanya itu adalah untuk meredakan rasa cemas yang ditimbulkan dari obsesinya yang tidak ada kaitannya sama sekali dengan kompulsinya. Ya. Jadi misalnya pengen naruh buku berdasarkan alfabet ya, atau aturan tertentu ya. Kalau pada OCPD dia simply berkutat pada itu memang harus sempurna berdasarkan pada alfabetnya. Kalau pada OCD perilakunya bisa sama, tapi OCD itu perilaku menyusun buku dengan alfabet itu merupakan cara untuk mengatasi rasa obsesinya. Misalnya dia punya pikiran bahwa dia takut orang tuanya jatuh sakit. Karena orang tuanya jatuh sakit, dia mengembangkan aturan atau syarat tertentu bahwa dia harus teratur. Bukunya harus disusun dengan teratur. Kalau bukunya tidak diatur secara alfabetik itu tadi, maka orang tuanya bisa saja meninggal. Itu ya yang membedakan antara OCD dan OCPD. Kalau ada teman-teman kalian yang rigid gitu, nyatet rapi banget. Terus kalau ada satu yang salah dia ngerasa cemas, tapi that's it gitu ya. Itu kemungkinan besar adalah ciri OCPD, bukan OCD seperti itu. Nah, kemudian untuk kriterianya terdapat minimal 4 dari ciri berikut. Yang pertama adalah fokus yang berlebihan pada aturan dan detail hingga poin utama suatu aktivitas terabaikan. Misalnya disuruh bikin paper, ini saya banget sih kayak gitu ya. Misalnya mau bikin seminar, terutama kalau seminar ya, kalau kuliah nggak terlalu gitu, kalau ngajar nggak terlalu, tentang psychological first aid gitu ya, atau tentang kekerasan seksual di kampus atau pada perempuan gitu. Maka saya seringkali misalnya fokusnya tuh pada hal-hal nggak penting dan detail gitu ya. Misalnya di PowerPoint-nya pokoknya harus representatif sesuai dengan tema. Alih-alih fokus utamanya pada konten gitu ya. Gitu. Jadi bisa jadi misalnya 5 jam hanya ngurus
detailnya dan sangat stressful gitu ya. Kemudian baru nanti di 1 jam terakhir ngurusin kontennya gitu. Kemudian perfeksionisme dan yang sangat ekstrim hingga ke tingkat yang membuat berbagai proyek jarang terselesaikan. Ini yang biasanya terjadi pada orang-orang yang prokrastinasi. Prokrastinasi, underlying problemnya itu bukan terletak pada rasa malas, melainkan sebagian besar pada perfeksionisme. Mereka punya set ideal tertentu yang mereka sendiri kemudian merasa cemas tidak dapat mencapai kondisi ideal tertentu, sehingga manifestasinya adalah rasa ragu-ragu untuk memulai pekerjaan, yang pada akhirnya yaitu mengakibatkan prokrastinasi. Kemudian pengabdian yang berlebihan pada pekerjaan hingga mengabaikan kesenangan dan persahabatan, tidak fleksibel tentang moral, kemudian sulit membuang benda-benda yang tidak berarti, enggan mendelegasikan kecuali orang lain dapat memenuhi standarnya, kikir, rigid, dan keras kepala, seperti itu. Jadi bisa paham ya bedanya OCPD dan OCD seperti apa ya. Nah, mungkin kalian sepanjang belajar tentang gangguan kepribadian mikir, oh, kok aku memenuhi nih ini, kok aku ada nih kriteria ini di sini, aku ada di sini. Itu sangat wajar terjadi ya. Kalau seperti itu dan tidak memenuhi jumlahnya ya, kita tidak perlu mendiagnosisnya sebagai gangguan kepribadian. Cukup tuliskan sebagai ciri kepribadiannya. Jadi kalau misalnya di sini saya tuh dulu terdiagnosis ciri kepribadian anankastik ya. Ciri kepribadian anankastik tuh ya ciri kepribadian obsesif kompulsif. Jadi terpenuhinya hanya 3, itu pun derajatnya tidak ekstrim ya. Jadi di gejala kriteria 1, 2, dan 6 kalau saya nggak salah. Ya, 1, 2, dan 6, sisanya enggak gitu. Kemudian kalian juga pasti mungkin ada di sini gitu ya. Oh, aku ada 1 di histrionik, tapi cuma 1, tapi ada lain juga di ambang misalnya seperti itu sangat wajar gitu. Kalau cuma 1 itu nggak perlu disebutkan sebagai ciri gitu ya. Minimal 2 lah disebutkan sebagai ciri kepribadian. Gitu. Nah, seperti yang kalian pelajari tadi gitu ya, ini tuh sangat heterogen gitu ya. Misalnya yang paling banyak tuh pada taruhlah OCPD ya. OCPD ini ada 8 gejala ya. Untuk memenuhi OCPD harus terpenuhinya 4. Bayangkan ya, misalnya saya terdiagnosis OCPD. Gejala saya itu 1 dan 4. Ada orang lain ya, gejala terdiagnosis OCPD juga, gejalanya 5 sampai 8. Sama-sama mengalami OCPD, tapi tidak ada gejala satupun dari kami yang sama. Nah, itu menunjukkan bahwa reliabilitasnya sangat rendah untuk gangguan kepribadian ini gitu ya. Dan dari 8 gejala ini karena yang harus terpenuhinya 4 dan tidak ada kriteria utama atau tunggal sekalipun gitu ya. Kriteria utama yang harus terpenuhi gitu. Sehingga variasi dari gangguan kepribadian ini akan sangat banyak gitu ya. Ya tadi itu satu sama-sama mengalami OCPD tapi gejala yang dialami berbeda. Itu masalah utama. Kemudian yang kedua adalah tumpang tindih gitu ya. Tadi di borderline dan narsistik ada kesamaan, di dependent dan skizoid ada di avoidant ada kesamaan, kemudian di beberapa gangguan yang lain ada kesamaan kayak gitu ya. Odds ratio-nya juga sangat rendah seperti itu. Nah, kemudian kalau rendah seperti ini, kenapa dia harus kita masukkan ke dalam gangguan mental? Pembuktiannya tuh sangat apa ya? eh, sangat tidak reliable nih gitu. Nah, kenapa gangguan kepribadian itu walaupun kurang reliable tetap menjadi concern di gangguan mental? Karena dia merupakan konsep yang krusial dalam psikopatologi ya. Jadi ada beberapa alasan mengapa gangguan kepribadian ini tetap harus dipertimbangkan dalam melihat isu gangguan mental yang dialami oleh individu. Jadi yang pertama adalah gangguan kepribadian, ini berkaitan dengan kegagalan fungsi sosial okupasional yang signifikan, terutama berkaitan dengan hubungan interpersonal yang penting, misalnya relasi intimate antara pasangan pernikahan atau konteks sosial ataupun konteks
pekerjaan. Dalam hal ini, riset menunjukkan bahwa gangguan kepribadian itu punya peran penting dalam kasus-kasus perpecahan atau konflik dan juga kekerasan dalam perkawinan. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah contohnya itu tadi kasusnya Amber Heard dan juga Johnny Depp ya. Kemudian adanya sejumlah ciri-ciri predisposisi atau pembawaan yang bersifat patologis selama masa remaja yang berkaitan dengan meningkatnya resiko untuk berkembangnya gangguan mental yang lebih berat atau gangguan mental lain setelah itu gitu ya. Misalnya emosionalitas yang tinggi ya, eratik yang tinggi itu memprediksi onset depresi mayor atau gangguan kecemasan. Nah, kemudian juga impulsivitas dan juga gangguan kepribadian antisosial itu dapat meningkatkan resiko untuk alkoholisme atau gangguan yang berkaitan dengan substansi dan adiksi. Kemudian yang berikutnya ada dugaan bahwa gangguan kepribadian ini representasi tahap awal dari onset bentuk psikopatologi yang lebih serius. Misalnya kayak temannya saya yang terjadi itu tadi ya, kayak skizotipal gitu, itu berkembang menjadi skizofrenia. Kemudian gangguan kepribadian paranoid dan skizoid itu kadang-kadang mendahului onset gangguan skizofrenik. Jadi dia masuk ke fase prodromal istilahnya. Nah, kemudian gangguan kepribadian itu komorbid. Gangguan kepribadian yang komorbid itu dapat menginterferensi penanganan gangguan lain. Kalau misalnya ada orang yang mengalami gangguan depresi dan gangguan kepribadian, itu penanganannya tentu akan berbeda dengan orang yang hanya mengalami gangguan depresi saja, gitu ya. Kemudian sama halnya orang yang mengalami, karena dianggap dia punya pattern yang lebih menetap, gitu ya. Dengan misalnya orang yang tiba-tiba mengalami gangguan depresi. Tentu kesulitannya lebih susah gitu ya untuk sembuh yang disertai dengan gangguan kepribadian. Nah, tentu untuk penanganannya bisa menggunakan medikasi untuk gejala-gejala tertentu ya, kayak misalnya perubahan mood itu misalnya dengan mood stabilizer, kemudian juga dapat ditangani dengan psikoterapi. Tentu psikoterapinya ini jangka panjang karena gangguan kepribadian sekali lagi merupakan pola menetap yang dikembangkan individu dalam rentang kehidupannya dari sejak dia lahir sampai dia dewasa. Nah, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan terkait kedua gangguan lah ya, boleh gangguan disrupsi, impuls kontrol, dan conduct disorder, serta gangguan kepribadian. Apakah ada yang ingin didiskusikan atau ada yang kurang jelas? Silakan. Jika ada, boleh open mic atau di kolom chat. Silakan. Saya screenshot dulu ya. Tidak ada? Sudah cukup jelas? Kalau sudah cukup jelas, ini merupakan materi kita yang terakhir.